Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menuju sesi latihan. Ya, untuk latihan, jadi pertemuan ini kita rencanakan materi ini untuk 2 minggu. Pertama dicari jurnal yang akan kita buat analisisnya. Bapak sudah mendapatkan artikel pada jurnal Cendekia ya, Jurnal Pendidikan Matematika. Ini kalau nggak salah di UP Bangkinang. Ya, sebelum kita membuat analisis, ya, yang pertama itu kita harus membacanya dulu ya. Jadi dibaca, ya, mulai tentu dari judul. Ya, judulnya, siapa penulisnya, ya nanti dilihat apakah formatnya itu atau strukturnya sesuai dengan yang kemarin ya. Ada introduction atau pendahuluan sampai ke kesimpulan. Yang berikutnya nanti kita akan menganalisis ada lima aspek ya. 5 aspek yang penting dalam analisis artikel ilmiah ya. Di artikel ini kalau kita lihat ya dari segi struktur ya mempunyai abstrak. Ya, sebelumnya ada judul. Ya kalau kita lihat judulnya kemarin kita syaratkan judulnya itu maksimal 15 kata ya. Kalau kita hitung ya nanti dihitung ya ini sepertinya lebih ya. Berikutnya di kesimpulan, di abstrak. Abstraknya itu harus ada sedikit latar belakang, ya, ada tujuan. Ya, berikutnya ada metode, ada subjek, ada hasil penelitian, dan juga nanti disebutkan ada kesimpulan ya. Ini kayaknya ini sudah oke ya. Untuk pendahuluan harusnya setelah kata kunci ini kan pendahuluan. Ya kayaknya ini bukan berarti artikel ini strukturnya tidak sama dengan yang kemarin ya. Cuma karena di sini bagian pertamanya ini bagian intronya itu eh, ter terhapus atau mungkin terlupa kan ya bagian pendahuluannya ini. Nanti kita sebutkan dalam laporan ya. Jadi judul atau label pendahuluan terhapus ya. Dibaca ya pastikan di pendahuluan itu ya ada latar belakang ya kayak kemarin ada state of art ya atau kajian pustaka pendahuluan-pendahuluan sebelumnya. Nanti dari situ kita akan lihat analysis gap-nya ya hubungkan dengan identifikasi. Jadi semuanya itu harus sudah ada di pendahuluan. Jadi nanti dapat apa tujuan atau gap analisis yang ada pada artikel ini. Berikutnya bagian metodologi ya, apakah lengkap bagian metodologinya yang meliputi eh, aspek ya desainnya ya, desain ya, validitas instrumen dan juga bagian analisis. Oh ya, mungkin ini terlewat ya. Jadi pilar yang kedua itu yaitu mengenai analisis kebahasaannya. Jadi waktu kita membaca dari pendahuluan sampai kesimpulan ya, nanti kita lihat apakah ada yang salah-salah ketik ya, atau mungkin diksinya itu yang tidak tepat ya. Ya, jadi ini membacanya memang tidak bisa buru-buru ya. Kalau kita lihat contohnya ya mungkin di bagian metodologi. Ya bagian metodologi kayaknya aman. Yang ini masih analisis. Ya, ya di sini kayaknya ini ya sudah mulai nih ya. Harusnya di I-nya itu eh, salah apa? Bukan salah, tak nampak ya. Ya, berikutnya diadakan. Ini juga tidak sesuai dengan
dengan Puebi kemarin ya. Ada siswa A-nya di sini hilang ya. Berikutnya kita baca di sini menganalisis secara klasikal hasil tes tadi ya. Jadi kayaknya ini penggunaannya kurang ilmiah ya hasil tes tadi kayak kita bahasa lisan ini ya. Ya ini kayaknya banyak nih penggunaan ejaannya ini yang bermasalah ya. Nanti itu dibuat analisisnya. Ya. Oke, di bagian jadi kita sekali jalan aja di bagian struktur sampai ke bagian hasil dan pembahasan ya. Hasil dan pembahasannya ya pastikan tentu di bagian ini ada tabel ya. Ya, jadi kita baca di sini ada tabel. Lihat di bawahnya apakah ada pembahasannya. Nanti Bapak contohkan ya. Dan pastikan pembahasannya itu dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Ya, ini kayaknya nggak ada ya di sini. Ya, jadi ini baru diskusi ya, belum ada pembahasan. Nanti disebutkan dalam laporannya. Selanjutnya ada bagian kesimpulan. Ya, ada bagian kesimpulan. Ya, sudah ada kesimpulannya. Dan berikutnya daftar pustaka. Ya, kemarin secara umum kita sebutkan menggunakan sumber sumber primer ya. Dan berikutnya apakah sesuai enggak dengan format jurnal ini? Ya. Oke, Bapak sudah Bapak siapkan contoh ya. Jadi nanti kalian ikut aja contoh yang Bapak buat ya. Jadi formatnya harus seperti ini tugasnya. Jadi dibuat dulu tentang judulnya ya. Dia artikel tadi itu judulnya adalah artikel bukannya nih kayaknya. Artikel yang pertama. Jadi kita nanti ada dua. Ya, judulnya tentang peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 2 SD melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student-Team Achievement Division ya, STAD. Ya, jadi dibuat judulnya ya tinggal di copy paste ya. Di copy paste, berikutnya tulis siapa autornya atau penulis, masukkan afiliasinya. Ya, sepertinya penulisnya itu merupakan seorang guru ya. Jadi kalau afiliasinya itu kampus berarti dia dosen. Nama jurnalnya, ya jadi tinggal dibaca lagi atau dibuka lagi, tinggal di copy paste ya. Cari halaman, volume, nomor. Ya berikutnya identitasnya ada IESN, ada EISSN. Ya berikutnya kalau Bapak cek tadi artikel yang kita buka ini tidak ada DOI-nya ya. Ya, Digital Object Identifier. Jadi kalau sekarang kalau semua jurnal Sinta itu seharusnya ada DOI-nya. Kalau nggak ada dibiarkan aja kosong ya. Berikutnya disebutkan juga jenis penelitiannya. Ya, di artikel ini jenis penelitiannya adalah jenis penelitian tindakan kelas ya atau action class research ya. Oke, 5 pilar itu kita mulai dari analisis struktur ya. Artikel ini menggunakan struktur ya. Jadi kalau struktur yang umum itu tersebut sebagai IMROT ya. Introduction, Method, Result, and Discussion ya. Jadi mulai dari judul, ya tadi kita lihat judulnya terlalu panjang ya. Abstrak, ya kalau kita lihat abstraknya sudah memuat ya mulai dari tujuan, metode, dan hasil ya. Tapi tadi kita lihat penggunaan kalimatnya ya bukan hanya di abstrak sebetulnya ya. Kalimat-kalimatnya kadang-kadang terasa
masih tidak sepenuhnya formal ya. Nanti kita sebutkan di pilar yang kedua ya. Oke, berikutnya pendahuluan ya. Di bagian pendahuluan ya tadi kita lihat ya bagian pendahuluannya. Ya mungkin di sini eh, salah ya. Jadi label ya. Jadi nanti ditambahkan di sini label label pendahuluan tidak diberikan ya. Ya, walaupun isinya ada ya. Jadi ini termasuk yang perlu kita analisis ya. Jadi kita baca tadi bahwa pendahuluannya itu ya sudah meliputi ada latar belakangnya ya. Ya, ada latar belakangnya. Ya, tapi kalau kita baca ya, kita buat kelemahannya. Namun kajian pustakanya masih terbatas ya. Jadi kalau kita lihat referensinya itu ya pergi kita ke bagian belakang sedikit sekali ya. Jadi referensinya sedikit ya makanya eh, state of the art-nya itu tidak begitu mantap ya atau research gap-nya itu tidak disebutkan secara eksplisit yaitu analisis kita terhadap bagian pendahuluan ya. Di bagian metode ya, metodenya sudah menjelaskan ya tentang subjek ya, subjek penelitian, jumlah dan teknik analisis data. Ya, namun instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data belum dijelaskan secara rinci ya. Oke, berikutnya hasil dan pembahasan ya. Hasil sudah disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Ya, tapi kita lihat tadi pembahasannya belum ada pembanding, jadi masih bersifat deskriptif saja, tidak ada pembanding dengan hasil penelitian sebelumnya ya. Jadi kesimpulan kalau kita lihat ya di bagian kesimpulan ya sudah sesuai ya, sudah menjawab apa yang ada di pendahuluan ya, sudah menjelaskan proses dan juga telah memberikan hasil penemuannya. Pilar kedua yaitu tentang analisis kebahasaan ya. Tadi kita temukan banyak sekali ya. Banyak ditemukan kayak diadakan harusnya tanpa spasi ya. Yang lain-lain juga banyak ya. Contohnya informasi itu dibuatnya informasi ya. Ini mungkin sebagiannya saja ya. Jadi ejaan masih bermasalah ya. Berikutnya struktur kalimat kalau kita lihat ya, kalimatnya terlalu panjang ya. Jadi tidak efektif untuk menjelaskan makna ilmiah. Jadi ini harus dihindari. Berikutnya kohesinya ya atau hubungan antar paragraf kurang begitu ini ya, tidak begitu mulus ya atau kalau kita sebutkan itu sebagai hubungan antar paragraf belum sepenuhnya sistematis ya. Jadi alur argumentasinya itu perlu diperbaiki. Ya, diksi ya secara umum memang sudah formal ya, tapi ada beberapa kalimat tadi yang seperti bahasa lisan ya. Jadi penggunaan terminologi seperti hasil belajar, pembelajaran kooperatif ya. Ya karena memang yang prinsipnya adalah seorang guru ya. Jadi kalau penggunaan terminologi ilmiah ini sudah sesuai. Hanya ada sedikit yang seperti bahasa lisan tadi ya di bagian metodologi. Oke, pilar yang ketiga yaitu tentang analisis metode penelitian ya. Ya, kalau tadi di bagian strukturnya kita sebutkan ada ya. Ya, nanti memang ada juga beberapa artikel yang tidak ada struktur metodologinya. Kalau di pilar yang ketiga ini kita
menganalisis bagian metodologi penelitian secara keseluruhan ya. Jadi modelnya menggunakan model penelitian Kemis McTaggart ya, yang menerapkan prosedur siklus spiral. Ya, jadi disebutkan di sini penelitian 2 siklus ya. Siswanya ada 33 orang, 14 laki-laki dan 19 perempuan ya. Di validitas, nah ini kayaknya yang bermasalah dia. Ya, tidak dijelaskan mengenai uji validitas statistiknya. Ya, seperti validitas isi atau konstruk terhadap instrumen yang digunakan. Analisis data ya. Jadi di bagian pilar ketiga ini ada 3 pula yang kita perlu analisis ya. Jadi peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif kuantitatif untuk mengolah data ya. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data hasil observasi mengenai proses pembelajaran dan perubahan perilaku siswa. Jadi ada kuantitatifnya tadi ngitung mean, standar deviasi, maksimum ya. Jadi data dianalisis dengan membagi jumlah siswa yang tuntas dengan jumlah seluruh siswa ya. Jadi target keberhasilan klasikal ditetapkan minimal 75% ya, siswa yang memperoleh nilai lebih besar dari 75. Itu pilar yang ketiga ya. Pilar yang keempat ya, analisis kontribusi ilmiah ya. Jadi kita lihat di sini ada value added ya atau nilai tambah. Ya, jadi peneliti sudah berhasil menerapkan model STAD ini ya pada materi perkalian untuk siswa kelas 2 SD. Jadi penelitian ini juga memperkuat landasan teori bahwa interaksi sosial dan aktivitas fisik sangat esensial bagi perkembangan belajar anak usia sekolah dasar ya. Jadi bagus nilai tambahnya. Kebaruan ya. Jadi di sini tentu ya namanya artikel ilmiah harus ada yang baru ya. Menyajikan data baru mengenai respon siswa ya. Tapi kalau kita lihat STAD ini ya, ini topik ini ya sudah sangat umum ya, sudah jenuh, ya, terlalu banyak mungkin ya. Dan berikutnya kita analisis tidak ada elemen kejutan atau pendekatan baru yang benar-benar membedakan penelitian ini dengan penelitian STAD lain. Hanya lokasi aja ya, karena yang menulis ini seorang guru ya. Jadi memang guru itu pasti akan berbeda caranya dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen. Nanti contoh kedua kita lihat ya. Dampak ya. Ya, dampaknya bisa memberikan solusi bagi guru untuk menangani siswa yang sulit memahami contoh soal ya. Oke, terakhir untuk pilar yang kelima ya, analisis etika publikasi dan referensi ya. Jadi pastikan referensi ini uh, cukup cukup ya. Jadi dan update ya, ada kemutahiran ya. Kalau kita lihat tadi jumlah referensinya relatif sedikit ya, dan dari buku-buku teks lama pula ya, yaitu pengguna artikel jurnal terbaru masih sangat terbatas ya ini. Karena ini memang berbeda, ini seorang guru tadi tulisnya ya. Jadi kadang-kadang dengan mengetahui siapa penulisnya itu kita sudah bisa memberikan prediksi nanti ya. Kalau guru itu memang berbeda, nanti dosen atau nanti si mahasiswa lain lagi. Jadi cita rasa artikelnya itu pasti terlihat ya dari kerjaannya. Ya, sitasi ya. Kalau kita lihat ya memang sitasinya belum konsisten ya. Ya, jadi tidak konsisten dengan format jurnal ini. Kualitas sumber, oke, jadi kualitasnya sudah menggunakan jurnal-jurnal
pendidikan, nasional ya. Ini untuk contoh satu.